Maka datanglah orang-orang Farisi padanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang mencipta manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka padanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata pada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah dia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah terbiasa mendengar berita kawin cerai, cerai kawin, kawin cerai, terlebih-lebih di dalam dunia yang terbuka lewat media sosial dari berbagai macam sumber. Pernah dunia Nusantara sempat heboh tatkala seorang oknum di suatu daerah menikah kilat, laksana blitz kamera dengan seorang gadis usia muda. Usia pernikahan pun muda, hanya 4 hari saja, dan diputus lewat cerai melalui SMS. Di sisi lain, kita bisa pula mengetahui banyak heboh pernikahan dengan publisitas yang ada pada saat ini, khususnya selebritis yang kawin cerai. Di dunia modern ini kita menyaksikan proses perceraian yang terjadi terulang-ulang. Bahkan ada yang memandang dengan pesimis pernikahan, sehingga cukup menikah saja untuk janji pernikahan belakangan dulu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, lingkungan masyarakat sosial pada zaman Yesus juga mengalami krisis pernikahan. Ada 2 kelompok yang menafsirkan perceraian dalam kitab Ulangan 24 ayat 1. Yang pertama, aliran Syamai menafsirkan ayat ini sangat ketat, bahwasanya ketidaksenonohan adalah perceraian, perzinahan, dan hanya perzinahan. Meskipun perempuan itu sejelek Isabel, tetapi jika ia tidak bersalah melakukan perzinahan, maka tidak akan terjadi perceraian baginya. Aliran kedua, Hillel, menafsirkan ayat ini secara luas. Mereka mengatakan ungkapan ayat ini bisa berarti jika istri memecahkan piring makanan, jika dia mondar-mandir di jalan raya, jika dia berbicara dengan perempuan asing, ia bisa diceraikan. Bahkan Rabi Akiba memperpanjang penjelasannya. Bila seorang suami menemukan seorang perempuan yang lebih menarik daripada istrinya, dia boleh menceraikannya. Yesus sangat prihatin dengan situasi perkawinan pada masanya. Bahkan dia mengecam bangsanya dengan mengatakan, Musa menulis perintah surat cerai karena ketegaran hatimu. Yesus hendak mengembalikan hakikat perkawinan, yakni
kesatuan utuh secara lahir maupun batin. Tetapi pada permulaannya, pada waktu Allah mencipta manusia, dikatakan bahwa Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Itu sebabnya laki-laki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya, maka keduanya menjadi satu. Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Itulah sebabnya apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang yang mau menikah hanya karena alasan bersenang-senang harus diingatkan bahwa perkawinan itu adalah urusan pilihan hidup yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Demikian pula, hidup tidak menikah karena kodrati atau selibat demi kerajaan Allah. Mereka yang memandang pernikahan sebagai pelampiasan nafsu dan material, mereka yang memandang hidup tidak menikah sebagai kesempatan pergaulan lepas bebas tanpa ikatan, ataupun bahkan mereka yang hidup selibat karena alasan materi duniawi, harus diingatkan bahwa apapun cara pilihan status hidup adalah kesatuan rohani yang harus kita pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Yesus sebenarnya sedang membangun benteng pertahanan di sekeliling rumah tangga, komunitas biara, dan hidup pribadi kita untuk menjaga keutuhannya. Mari kita pererat hidup kekeluargaan, persaudaraan dalam komunitas, dan hidup kepribadian yang tidak menikah. Bukan hanya dengan dukungan materi, namun juga dengan landasan iman, harapan, dan kasih. Tuhan memberkati.